Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya harap semuanya diberkati Tuhan, semuanya dalam keberkatan Tuhan yang melimpah. Karena ketika kita dalam kondisi diberkati Tuhan, maka kita boleh memancarkan kebahagiaan dalam hidup kita dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bicara berkat pagi hari ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan memahami apa itu berkat. Berkat adalah suatu karunia yang diberikan kepada Tuhan, kepada umatnya. Dan dengan berkat ini, maka hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah pagi ini, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak menerima berkat Tuhan. Atau tidak merasa bahwa dirinya sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bahas ini, sehingga kita bisa memahami berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengerti rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hari kita akan sama-sama baca dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang sudah siap dengan Alkitabnya bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Di ayat yang pertama begini bunyi firman Tuhan, "Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Saya ulangi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara sering kali membaca ayat ini. Pernah berjumpa dengan ayat ini ketika saudara mungkin sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saudara membuka kitab ini. Di ayat yang sama, saudara pernah membacanya. Saudara bicara tentang berkat. Saudara pasti ingin hidup saudara diberkati Tuhan. Siapapun saudara. Kalau saudara sedang menjalankan usaha, saudara berharap usaha saudara itu diberkati Tuhan. Dan kalau sekarang saudara sedang berkeluarga, kalau pagi hari ini banyak keluarga-keluarga yang melihat acara ini, saudara juga ingin kehidupan pernikahan saudara, keluarga saudara diberkati Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan juga menginginkan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Lah untuk itu saudara perlu memahami, untuk mencapai berkat Tuhan, itu kita harus memahami apa yang Tuhan inginkan. Apa yang firman Tuhan tunjukkan. Berkat Tuhan itu pasti diberikan kepada kita. Dan itu adalah janji kebenaran firman Tuhan. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia yang berjanji dan dia juga Allah yang mengenapi setiap janjinya. Kalau dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu, saudara nanti bisa baca di ayat berikutnya, ada banyak janji berkat yang Tuhan tunjukkan. Ada banyak janji-janji Tuhan yang saudara harus ketahui. Kalau saudara menjadi orang yang saat ini belum sadar akan berkat Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup saudara, dan saudara masih menggerutu, saudara masih mengatakan hidup saya susah, hidup saya tidak lagi pernah menikmati berkat Tuhan, maka saudara perlu cek, saudara perlu introspeksi diri. Jangan-jangan saudara tidak mengingat akan kebenaran firman Tuhan, tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara harus tahu janji Tuhan dalam hidup setiap umat. Sama seperti kalau saudara sedang ke satu bank,
dan saudara hendak menabung, maka di situ ada satu perjanjian yang harus saudara ketahui dan pahami. Setelah saudara memahaminya, maka saudara menandatangani. Ada satu kesepakatan antara pihak bank dengan saudara. Ketika saudara mempercayai itu, saudara mulai menandatangani. Itu membuktikan ada suatu pengesahan. Nah, sama sebenarnya kalau kita memahami firman Tuhan. Saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan tentang janji Allah akan berkat-Nya kepada umat-Nya. Oleh sebab itu saudara harus cermati apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman-Nya ini. Intinya adalah, coba kalau kita lihat, di situ dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Ini yang pertama yang saudara harus renungkan dan pahami. Jika kita mendengar baik-baik apa yang Tuhan Allah katakan. Ada banyak orang yang tidak bisa mendengar dengan baik tentang apa yang disampaikan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya banyak anak Tuhan yang merasa bahwa berkat Tuhan itu tidak sampai dalam hidupnya. Berkat Tuhan itu tidak bisa dinikmati. Padahal Tuhan sudah menyediakan buat kita. Tetapi berkatnya belum sampai ke kita. Bahkan kuasa kegelapan mencuri berkat itu. Karena kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan sedang sediakan. Saudara, jangan sampai saudara gagal seperti apa yang dialami oleh manusia pertama. Tuhan memberikan perintah karena Tuhan ingin hidup manusia itu diberkati. Tetapi karena manusia tidak bisa mendengar dengan baik perintah itu, maka terjadilah pelanggaran, terjadilah dosa dalam hidup manusia yang pertama. Sehingga berkat Tuhan tidak bisa dinikmati oleh manusia. Sepertinya berkat Tuhan itu tidak sempurna. Kenapa? Karena waktu itu manusia tidak bisa mendengar dengan baik. Ini adalah pengalaman manusia pertama ketika dia tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Mendengar instruksi Tuhan dengan baik. Ada janji berkat yang luar biasa kalau kita baca. Coba kita baca di dalam ayat berikutnya supaya saudara mengerti. Ayat yang kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diulangi kembali di ayat 2 ini. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yaitu anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara nanti punya kesempatan baca ini sampai habis. Tentang janji berkat Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Bukan perkara masuk keluar kita. Bukan perkara kita ada di mana. Tetapi janji Tuhan itu berbicara sesuatu yang luar biasa. Asal. Saudara perlu catat ini. Asal. Di ayat yang pertama dan kedua sudah ditekankan. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Kita harus mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saat ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, apakah Bapak Ibu semuanya ini menerima firman Tuhan itu? Bisa mendengar dengan baik. Mungkin arahannya, pandangan kita itu kepada siaran ini. Tetapi bisa saja
kita tidak bisa menangkap instruksi Tuhan. Nah, pagi hari ini dengar instruksi Tuhan itu. Kalau kita bisa mendengar firman Tuhan dengan benar, dengan baik, maka janji Tuhan itu akan berlaku dalam hidup kita. Janji itu tidak hanya terjadi, tetapi janji itu kita bisa menikmatinya. Saya yakin setiap orang yang saat ini dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga, ya dalam pendidikannya, apapun yang menjadi aktivitas kehidupannya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik karena ada berkat Tuhan. Ketika berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan umat manusia, maka yang pasti kebahagiaan itu akan terpancar dari kehidupan orang tersebut. Saudara ingat, ada satu cerita di dalam Alkitab. Peristiwa ini Bapak Ibu pasti mengenalnya, mengerti, mengetahuinya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya juga. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Saudara, kalau kita melihat materi yang dipakai oleh Yesus, bahan yang dipakai untuk mencukupi orang 5.000 supaya kenyang, itu diceritakan hanya sedikit, bahkan tidak mungkin cukup. 5 roti dan 2 ikan. Sangat mustahil. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberkatinya, maka kita melihat ada satu mujizat. 5.000 orang itu kenyang. Bahkan sisa. Mengapa bisa terjadi? Karena ada berkat Tuhan. Nah, berkat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan pasti terjadi asal kita mau mendengarkan firman Tuhan. Asal kita mau menuruti instruksi Tuhan. Dengar baik-baik perintah Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini itu mengabaikan firman Tuhan. Mereka justru cenderung fokusnya kepada situasi yang sedang ramai dibicarakan. Tentang COVID lah, tentang berita ini itulah, dan sebagainya. Mari kita biasakan untuk mendengar firman Tuhan. Kita biasakan telinga kita ini untuk peka kepada firman Tuhan. Supaya berkat itu dapat kita nikmati. Supaya berkat-berkat Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara yang saat ini merasa bahwa saudara belum menikmati berkat Tuhan. Saudara masih menantikan berkat Tuhan. Jangan putus asa. Ketika engkau mendengar firman Tuhan dengan benar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan pasti memberkati saudara. Asal kita memberikan telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi instruksi Tuhan. Ada banyak contoh kalau saya mau bisa sampaikan, karena waktu saya tidak bisa menyampaikan itu. Contoh-contoh dalam firman Tuhan. Ketika orang mendengar instruksi Tuhan dan melakukannya, mujizat terjadi. Berkat Tuhan dicurahkan. Pagi hari ini itu pun juga bisa berlaku dalam hidup saudara. Kalau dulu Tuhan bisa melakukan mujizat, bisa memberkati umatnya, hari ini pun juga Tuhan sanggup memberkati saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami belajar tentang berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menikmati setiap janji berkat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan telinga kami Tuhan, untuk memahami akan kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan, apa yang Kau sampaikan biarlah kami tangkap dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini
terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Anak Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.